Halo adik-adik, saat ini kita akan belajar pelajaran 3 tentang gereja dengan materi harapan. Mari kita dengarkan cerita rakyat dari Jawa Tengah tentang Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Srintil. Setiap hari ia bekerja mencari-cari kayu bakar di hutan dan membawanya ke pasar untuk dijual. Siang itu, ketika Mbok Srintil sedang duduk di sebuah batu besar di tengah-tengah hutan, raksasa besar dan jelek datang di hadapannya dan berkata, "Hai perempuan tua, aku lapar. Berilah anakmu kepadaku untuk kumakan." Dengan perasaan takut, Mbok Srintil menjawab, "Aku tidak punya anak." Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke hadapan Mbok Srintil. Mbok Srintil terus menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata lagi kepada raksasa itu, "Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak punya anak. Jika kamu mau, makan sajalah aku." Raksasa itu kemudian menjawab, "Hahaha, aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua, dagingmu hanya tipis. Bisa-bisa gigi-gigiku terasa sakit jika mengunyah-ngunyah tulangmu." Kemudian raksasa itu memberikan sebuah kantong yang berisi benih-benih timun kepada Mbok Srintil. "Ambillah kantong yang berisi benih-benih ini. Tanamlah benih-benih timun ini. Mereka akan tumbuh menjadi banyak dan salah satu dari benih timun ini adalah timun mas. Rawatlah timun itu sampai ia besar dan matang. Belahlah ia, maka di dalamnya akan terdapat anak kecil. Rawatlah anak itu sampai anak itu tumbuh dewasa, dan ketika ia berumur 6 tahun, aku akan kembali kepadamu mengambil anak itu untuk kumakan." Mbok Srintil dengan perasaan takut mengambil kantong itu dan terus berlari terbirit-birit sampai ke rumahnya. Tiba di rumah, Mbok Srintil melaksanakan apa yang diperintahkan oleh raksasa besar itu. Ia menanam semua benih-benih itu di halaman rumahnya. Dan benar, salah satu dari benih itu adalah timun yang berwarna emas. Ia membawa timun itu, menyiramnya setiap hari sehingga tiba waktu panen. Ketika tiba waktu panen, Mbok Srintil mengambil timun yang emas itu dan membawanya ke rumahnya. Ia membelah secara perlahan-lahan dan ia kaget. Ternyata di dalam timun itu ada seorang anak. Ia menyayangi anak itu dan ia bersyukur karena ia telah dikaruniai seorang anak melalui timun yang berwarna emas itu. Kemudian Mbok Srintil memberi anak itu nama Timun Mas. Hari demi hari mereka lalui bersama. Mereka hidup bahagia, hidup tenang. Tetapi muncul di pikiran Mbok Srintil akan perjanjian yang sebelumnya telah dijanjikan dengan raksasa yang besar itu, bahwa ketika umur 6 tahun raksasa itu akan datang. Dan hal yang dikhawatirkan oleh Mbok Srintil itu kini terjadi. Tiba-tiba raksasa yang besar itu kembali datang. Ia berada di rumah Mbok Srintil. Raksasa itu kemudian berkata, "Hai nenek tua, berilah anak yang pernah kukasih kepadamu untuk kumakan." Jawab Mbok Srintil, "Hai raksasa, datanglah lagi nanti 2 tahun. Timun mas masih sangat kecil, dagingnya masih tidak enak untuk dimakan." Raksasa itu kemudian pulang. Hari demi hari mereka lalui dengan perasaan yang begitu khawatir dalam diri Mbok Srintil. Suatu malam, ketika Mbok Srintil tidur, ia bermimpi ada seorang pertapa tua yang menyuruh Timun Mas untuk bertemu dengannya. Keesokan
harinya, Mbok Serintil menyuruh Timun Mas untuk pergi menemui pertapa tua itu. Pertapa tua itu memberikan 4 kantong kecil kepada Timun Mas dan hanya bisa Timun Mas gunakan ketika ia berada dalam bahaya. Ketika Timun Mas pulang ke rumah, ia kaget. Ternyata raksasa sudah berada lagi di rumah mereka. Dan teriak dari Mbok Serintil, "Timun Mas, lari! Lari Timun Mas! Raksasa ini mau mencarimu!" Timun Mas pun lari dengan penuh ketakutan. Raksasa berusaha terus mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan kantong yang pertama. Dan ternyata kantong itu berisi benih-benih timun. Dalam seketika terjadilah taman timun yang begitu banyak. Raksasa itu makan sampai habis timun-timun di taman yang baru saja terbentuk itu. Ketika habis makan, kemudian raksasa kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas terus berusaha lari. Kemudian Timun Mas melemparkan kantong yang kedua. Kantong itu berisi jarum. Dan seketika muncullah pohon-pohon bambu yang tajam. Namun raksasa itu terus berusaha melewati pohon-pohon bambu itu meskipun terasa sakit akibat tusukan dari pohon-pohon bambu itu. Timun Mas pun terus berlari. Dan Timun Mas melemparkan kantong yang ketiga. Ternyata kantong ketiga berisi garam. Dan seketika itu juga jadilah lautan yang begitu besar. Raksasa terus berenang. Raksasa berenang berusaha mengejar si Timun Mas. Timun Mas terus berlari. Dan tibalah saatnya Timun Mas untuk melemparkan kantong yang ketiga. Dan ketika ia melemparkan kantong ketiga, keluarlah terasi dan membuat lumpur yang begitu ganas. Dan tenggelamlah raksasa dalam lumpur yang ganas itu. Kemudian Timun Mas bersyukur karena usahanya tidak sia-sia. Ia kemudian kembali ke rumahnya dan menemukan Mbok Serintil ibunya. Mereka saling berpelukan dan hidup aman dan tenang selama-lamanya. Pesan yang dapat kita ambil yaitu kita harus berusaha terus, berjuang terus demi menggapai apa yang kita harapkan. Seperti yang dilakukan oleh Timun Mas, yakni berusaha untuk menghindari raksasa yang besar itu untuk hidup aman dan tenang bersama dengan ibunya. Demikianlah cerita dari Pak Guru. Terima kasih.